Wajib gak sih kita tes PCR atau antigen dulu sebelum kita UTBK? Terus perlu nggak kita vaksin sampai 3 kali dosis lengkap? Kira-kira apa jawabannya? Penasaran? Yuk langsung saja kita bahas di video kali ini. Sebelum ke intinya, kakak mau ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout. Mulai dari 15.000 kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Wah, nggak kerasa ini tinggal menghitung hari ya kalian mau melaksanakan UTBK 2022. Gimana? Syarat-syaratnya udah pada disiapin belum nih? Karena kan banyak ya dokumen-dokumen yang harus disiapin. Termasuk salah satunya adalah surat keterangan sehat, alias kalau sekarang ini kita ngomongin tentang vaksin dan juga swab antigen atau PCR. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya tentang persyaratan yang perlu dibawa di hari H, bisa juga nonton di video kita sebelumnya. Dan sekarang aku mau lebih fokus untuk bahas tentang swab antigen, PCR dan juga vaksin nih. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman, Kak, wajib gak sih kita vaksin? Kalau misalkan aku belum vaksin sama sekali nih Kak, kayak gimana? Apakah aku harus antigen atau aku harus PCR atau yang lain sebagainya? Nah, sekarang kita coba bahas dulu ya teman-teman ya. Sebelum aku ngomongin tentang aturan tersebut, aku mau kasih highlight dulu kalau aturan tentang vaksin dan juga swab antigen maupun PCR itu sangat berbeda di setiap pusat UTBK. Jadi buat teman-teman yang mau tahu nih aturannya nih harus swab atau harus vaksin, itu tergantung dari pusat UTBK kalian. Misalnya kalian nanti UTBK-nya di mana nih? Di Unpad misalnya, atau di UI, atau misalkan di UNEJ. Nah, itu teman-teman harus cari tahu dulu aturan yang disediakan oleh pusat UTBK. Apakah teman-teman diwajibkan untuk pakai surat vaksin, sertifikat vaksin gitu ya, atau pakai hasil swab antigen aja, atau swab PCR, atau bahkan sama sekali nggak diperlukan tuh vaksin dan juga swabnya. Nah, ini teman-teman mesti cari informasi dulu. Bisa dicari di masing-masing media sosial PTN-nya, atau bisa juga teman-teman mungkin gabung ke grup-grup yang pusat UTBK-nya di PTN tersebut. Pasti nanti dapat kok informasi terupdate tentang surat keterangan sehat ini ya. Nah, buat kalian yang udah tahu nih informasinya, Kak, ternyata aku harus vaksin loh. Nah, kira-kira kalau misalkan udah vaksin nih, aku perlu swab lagi atau enggak ya? Biasanya teman-teman aturannya nih ada 2. 1, teman-teman itu diharuskan vaksin lengkap ya sampai vaksin ketiga yang booster gitu ya. Nah, itu nanti dikasih lihat sertifikat yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi teman-teman wajib banget untuk download aplikasinya dari sekarang, oke? Jadi nanti tinggal di-scan di pusat UTBK-nya sebelum masuk ke ruang ujian, terus dilihat juga sertifikatnya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman dosisnya belum lengkap nih vaksinnya ya, atau belum vaksin sama sekali, biasanya itu dianjurkan untuk swab. Swabnya nih bisa antigen, bisa PCR, tergantung tadi ya pusat UTBK-nya. Biasanya kalau yang antigen itu H-1 maksimal banget ya sebelum kalian ujian. Kalau PCR maksimalnya H-2 sebelum ujian. Nah, ini juga teman-teman mesti di swabnya nih di tempat-tempat yang resmi gitu ya. Karena biar nanti juga datanya itu ya bisa valid gitulah ya ketika dikasih ke pengawas ujian. Oke, nah, jadi gitu ya teman-teman ya seputar vaksin dan juga swab. Sekarang aku mau ngomongin, kemarin sempat ada yang nanya soalnya, Kak, kalau misalkan nanti sakit di hari H ujian, kita bisa ikut ujian susulan gak sih? Atau kita sama sekali nggak punya kesempatan lagi buat UTBK? Anyway, di tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman ya, ada beberapa berita yang menyatakan bahwa teman-teman yang sakit itu sudah sama sekali tidak bisa ikut UTBK alias didiskualifikasi. Tapi di tahun 2022 ini informasi terupdate-nya sepertinya teman-teman yang nanti sakit itu bisa dapat sesi pengganti khusus. Nah, apa yang dimaksud sesi pengganti khusus? Jadi gini, aku kasih tahu kronologinya dulu ya buat teman-teman yang mungkin nanti ternyata sakit gitu ya.
Biasanya kan nanti ketika sebelum masuk ke ruang ujian, kalian kan pasti dicek dulu suhunya kan. Yang tadi tuh dicek scan aplikasi lindunginya, dilihat suhu tubuhnya, terus kira-kira kalian fit atau enggak. Kalau misalkan teman-teman ternyata kurang fit dan suhu tubuhnya tinggi, biasanya disuruh tunggu dulu di ruang tunggu ya. Dan nanti bisa disamperin sama para pengawas ujiannya untuk dilakukan tindakan. Tindakannya apa? Yang pertama pasti disuruh untuk swab dulu. Jadi teman-teman yang nanti kurang sehat badannya dan suhunya tinggi akan di swab. Kalau teman-teman positif COVID itu bakal ditindaklanjuti. Kalau misalkan hasilnya negatif, teman-teman masih bisa untuk ikut ujian UTBK hari itu ya. Nah, buat teman-teman yang nanti positif ternyata COVID gitu ya dan nggak bisa melanjutkan ujian, biasanya nanti akan ada laporan khusus nih dari tim pengawas di pusat UTBK-nya gitu ya, yang melaporkan ke LTMPT untuk mendapatkan sesi pengganti khusus buat teman-teman yang sakit COVID tadi. Tapi ini juga prosesnya lumayan panjang gitu ya. Jadi tetap aja kalau aku menganjurkannya teman-teman sehat walafiat gitu ya, jangan sampai sakit, karena kalau sakit juga ribet ya kalau misalkan kita harus nunggu sesi pengganti lagi gitu ya. Oke, jadi sehat-sehat buat kalian dan ya pokoknya jangan dengerin hoax-hoax yang berada di luar sana. Yang penting kalian itu sehat, pasti bisa kok ikutan UTBK di hari H nanti. Oke, so itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you on the next video.